Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Aprianto SPD. Pada video sebelumnya kita sudah membahas bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, subbab 1 Hakikat dan Teori Kedaulatan, bagian 1 Pengertian Kedaulatan. Dan kali ini kita akan membahas bagian 2 mengenai teori kedaulatan. Baiklah, kita mulai pembahasan kita kali ini. Selamat menyaksikan. 2. Teori kedaulatan. Tahukah kalian siapakah pemegang kedaulatan dalam suatu negara? Terdapat beberapa pendapat mengenai siapa pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Secara umum terdapat beberapa teori kedaulatan dari beberapa ahli kenegaraan. Adapun teori-teori kedaulatan tersebut diantaranya sebagai berikut. A. Teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau causa prima. Menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih yang secara kodrati ditetapkannya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia. Teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa. Misalnya para raja Mesir kuno, kaisar Jepang, kaisar Tiongkok, raja Belanda, raja Ethiopia. Demikian pula dianut oleh para raja Jawa zaman Hindu yang menganggap diri mereka sebagai penjelmaan Dewa Wisnu. Pelopor teori kedaulatan Tuhan antara lain Augustinus 354 sampai 430 Masehi, Thomas Aquinas 1215 sampai 1274 Masehi, Hegel 1770 sampai 1831 Masehi, dan Stahl 1802 sampai 1861. Menurut Hegel, raja adalah manifestasi keberadaan Tuhan. B. Teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan raja yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum moral agama, justru karena statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia. Maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya. Peletak dasar utama teori ini adalah Niccolo Machiavelli 1467 sampai 1527 melalui karyanya Il Principe yang mengajarkan bahwa negara harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Sementara itu, Jean Bodin menyatakan bahwa kedaulatan negara memang dilambangkan dalam pribadi raja. Namun raja tetap harus menghormati hukum kodrat, hukum antar bangsa, dan konstitusi kerajaan. Di Inggris, teori ini dikembangkan oleh Thomas Hobbes 1588 sampai 1679 yang mengajarkan bahwa kekuasaan mutlak seorang raja justru diperlukan untuk mengatur negara dan menghindari homo homini lupus. Teori kedaulatan raja beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Karena kedaulatan dimiliki para raja, akhirnya raja berkuasa dengan sewenang-wenang. C. Teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabdikan kepada kepentingan negara. Para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tirani. Hal tersebut terbukti melalui sikap kepala negara yang bertindak sebagai diktator.
Peletak dasar teori ini antara lain Jean Bodin 1530 sampai 1596 Masehi, Hegel 1770 sampai 1831 Masehi, George Jelinek 1851 sampai 1911 Masehi, dan Paul Laban 1879 sampai 1958. Pengembangan teori Hegel menyebar di negara-negara komunis. D. Teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang membimbing kekuasaan pemerintah. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Pelopor teori kedaulatan hukum diantaranya Hugo de Groot, Krabbe, Immanuel Kant, dan Leon de Guit. Teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Montesquieu 1688 sampai 1755 dan J.J. Rousseau 1712 sampai 1778 Masehi. Ada juga yang mendukung teori ini seperti Johannes Althusius dan John Locke. Sekian dulu pembahasan kita kali ini mengenai teori kedaulatan. Pada video berikutnya kita akan membahas bab 2 mengenai bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.